Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun pimpinan kita semuanya ulama, akan ada orang munafik di tengah-tengah mereka, karena kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Ini penting sekali, karena orang banyak mengkhayal seakan-akan tidak, kalau sudah berdiri negara Islam tidak akan ada masalah. Sampai sekarang mereka menyorotin Saudi, katanya Saudi terapkan hukum Islam, kok masih ada orang begini, kok masih ada begini. Loh, jangankan kerajaan Saudi, Nabi SAW saja di zaman beliau ada. Yang ketiga, adanya ahli maksiat. Ada nggak di zaman Nabi SAW orang zina dirajam? Ada nggak pencuri dipotong tangannya? Ada, nanti kita pelajari semua. Ada di antara mereka yang melanggar hukum Allah. Ada yang berdusta dicambuk 80 dera, kisah ifk, tuduhan terhadap Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhum ajma'in tentang mereka berzina pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq, dan nanti akan kita jelaskan masalah itu insyaallah. Kemudian ada sahabat-sahabat yang berzina dirajam, dicambuk. Ada yang mencuri, seperti kasus Fatimah, salah satu dari suku terkenal Makhzumi yang terkenal di Mekah. Orang ini terkenal sekali dengan kedudukannya dan rupanya kebiasaan mencuri. Tradisinya dia masuk Islam, dan tradisi orang-orang Arab Quraisy, kalau ada seseorang mencuri tidak dipotong tangannya kalau dia kedudukannya tinggi, punya jabatan. Dan subhanallah, ini kayak turun-temurun di kalangan ahli maksiat nih. Kalau punya jabatan nggak dihukum, gitu kan. Lalu para sahabat kena baru masuk Islam, mereka berkata, ya Rasulullah, mereka cari dulu siapa nih kira-kira di antara sahabat yang bisa ngelobi Nabi nih supaya orang ini nggak dihukum. Musyawarah satu sama yang lain, ketemu dengan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ajma'in. Dia dengan ayahnya dikenal dengan Hibbin Nabi SAW, kekasih Nabi SAW. Zaid bin Harithah dulu adalah mantan budak Nabi yang dibebasin, Usama anaknya. Usama bin Zaid ini yang dijadikan oleh Nabi SAW panglima perang di umur 17 tahun karena keperkasaan jiwanya, imannya. Lalu Usama disuruh masuk melobi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seseorang yang terkenal dari Mekah, wanita, punya jabatan, kena hukum mencuri. Kira-kira boleh nggak dipotong tangannya? Apa yang terjadi? Nabi SAW tidak jawab, naik ke atas mimbar, suruh kumpulin semua sahabat. Begitu ngumpul, kata Nabi SAW, telah sampai setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada seseorang di antara kalian karena punya jabatan yang tinggi atau punya kedudukan di sukunya, mencuri, nggak mau diterapin hukum Allah. Ketahuilah, demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah yang itu, Fatimah anak saya, anaknya Nabi, anaknya Raja Muslimin pada saat itu, mencuri, saya akan potong tangannya. Nggak ada toleransi dalam Islam. Dipotong tangannya akhirnya. Ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang dusta, ada di antara mereka. Artinya ada usatul mu'minin, ada ahli maksiat. Maka teman-teman sekalian, fahamin, pemerintah Islam bagaimanapun kuatnya akan ada di tengah-tengah mereka ahli maksiat. Kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Tetapi berita gembiranya ada golongan keempat. Ada orang-orang beriman, dan ini yang mendominasi, sehingga tingkat tiga kelompok yang pertama tidak bisa keluar dari koridor hukum Allah. Yang maksiat dihukum, ya, yang munafik diketahui. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Nanti akan kita pelajari di akhir sekali sebelum meninggalnya Nabi SAW, ada pembongkaran kedok para munafikin. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik, karena cirinya banyak, jelas. Pura-pura Islam tapi mereka kufur. Kemudian juga akan ada orang-orang kafir yang akan interaksi. Ulama sepakat mengatakan orang kafir tetap akan ada di muka bumi sampai menjelang hari kiamat. Nggak bisa lepas itu, karena kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang buruk atau kufur saja. Orang beriman semua akan meninggal dengan tiupan angin yang menerpah tubuh mereka, sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang dan kalian sembunyi di dalam gunung, maka angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya, sehingga tidak tertinggal kecuali orang kafir dan buruk di muka bumi, lalu kiamat terjadi pada mereka.
Hadis jelas. Bagaimanapun antum mendakwai orang kafir, alhamdulillah ada yang masuk Islam misalnya, tapi tetap akan ada mereka. Dan fase mereka berhenti hanya di fase waktu Isa alaihissalam turun membunuh Dajjal. Pada saat itu, maka kata Nabi SAW, semua jalan-jalan kecil pun di muka bumi akan dimasuki Islam, baik dengan kemuliaan, dia sengaja memasuki Islam karena dia tahu kebenaran, atau penghinaan, artinya dia harus masuk Islam secara paksa atau akan dibunuh, sehingga tidak ada lagi orang yang tidak muslim di zaman Isa alaihissalam. Tetapi setelah Isa alaihissalam meninggal dunia, setelah matinya Ya'juj Ma'juj, tanda-tanda hari kiamat, maka manusia akan kembali kufur lagi dan mereka kembali menyembah berhala. Iblis akan menyuruh mereka menyembah berhala, dan pada mereka lah terjadi hari kiamat itu. Berarti lihat teman-teman sekalian, bagaimana kita memahami sirah ini dan mengetahui kehidupan Nabi SAW penting sekali, luar biasa gitu. Ya. Ya. Pelajaran yang kedua, selain mengenal Nabi SAW, tentu nanti masuk juga dalamnya adalah mengenal fisik, kulit, warna kulit, postur tubuh, rambut, ya, akhlak Nabi SAW, semua kita akan kenal. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya. Ada masalah, dan beliau pecahkan dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu mengganggu, bagaimana menghadapi dakwah yang sedang menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang akan menyerang Madinah, bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil semua pelajaran dari pengenalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'rifatus sahabah ridwanullahi alaihim. Kita mengenal dengan belajar sirah siapa itu sahabat, manusia-manusia pilihan Allah yang telah menemani baginda Nabi SAW, yang telah menemani utusan yang terbaiknya, penutup para nabi dan rasul. Ini bukan manusia biasa teman-teman. Bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu, nggak ada lampu, nggak ada media sosial kayak sekarang, nggak ada AC panas. Antum sekarang Masya Allah belajar sirah di AC di Masjid Istiqomah yang besar seperti ini, lampu ada, terang, ada kamera merekam, bisa didengar kembali. Zaman dulu rumah dari tanah liat, Mekah dulu itu desa terpencil, nggak ada orang di dunia yang mau lihat Mekah itu, kecuali orang-orang beriman yang datang haji, itu pun jumlahnya masih sedikit. Dulu negara Persia dan juga negara Romawi tidak pernah terfikir menyerang Jazirah Arab, karena bagi mereka ini padang pasir, gak ada apa-apa, gak pernah mereka rebut. Padahal Jazirah Arab itu posisinya di tengah-tengah dunia. Kenapa mereka tidak terfikir menyerang? Karena padang pasir, gersang, gak ada apa-apa. Hasilnya maksimal yang paling banyak kurma. Mereka nggak pikir serang itu. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu, di perkampungan terpencil di muka bumi, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para dai-dai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam. Tinggal ambil, belajar, amalin, mati, masuk surga. Hah? Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman, turun satu ayat, turun dua ayat, dan ini kewajiban mematuhi loh, dan membela hidup mati. Nggak gampang pada saat fase Mekah itu, luar biasa dulu. Nanti kita lihat teman-teman perjuangan para sahabat bagaimana dalam sirah ini, bagaimana mereka di zaman itu tidak ada media bisa percaya. Bisa percaya, bisa yakin, bisa mengamalkan. Wajar itu, muhajirin dan ansar, Allah janjikan dan jamin buat mereka surga. Demi Allah pantas untuk mereka, pantas. Perjuangan yang meninggalkan keluarganya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan darahnya. Kisah-kisah yang kadang-kadang subhanallah, saya kalau pelajari kisah sahabat tidak sadar netes air mata di depan laptop saya itu. Luar biasa kisah mereka ini. Di mana kita ini gitu? Kita selalu sibuk dengan pasar, dengan dagangan, dengan istri, dengan anak, dengan ini, lupa tidak ada perjuangan buat agama gitu. Ini sahabat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Wajar Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sudah ridho dengan mereka. Tahu ridho teman-teman? Ridho itu kalau orang
diberikan sesuatu yang membuat dia sangat puas, baru dikatakan ridho. Kalau misalnya kita memberikan seseorang sesuatu, misal ada fakir miskin minta, kemudian kita kasih uang, misal dia butuh 3 juta rupiah, kemudian kita kasih 10.000 rupiah, ya udah dia terima kasih, dia pergi. Apa dia sudah ridho? Dia ridho teman-teman. Kalau dia minta 3 juta, antum kasih 5 juta, dia akan doain antum, dia akan berterima kasih. Nah itu namanya ridho tuh. Kalimat ridho digunakan di situ. Allah mengatakan radhiyallahu anhum, pakai anhum jamak. Allah ridho kepada semua mereka, sahabat itu. Yang ridho siapa? Pencipta langit dan bumi. Waradu'an, tidak cukup di situ. Allah bilang, dan mereka dipastikan memang ridho dengan Allah. Memang mereka siap mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam.